teman-teman semua, selamat datang di channel Trick Day Holic. Ya, jadi kali ini teman-teman, pada malam ini kita riding rame-rame nih sama teman-teman gua. Jadi ada yang naik hiu, ada yang naik 125Z, ada yang naik King, ada Fish Air, ada Lumba, pokoknya lengkap lah. Cuma sayangnya voice recorder gua nggak kerekam nih di sini. Jadi akhirnya mau nggak mau gua harus sedikit menarasikan lah. Karena suara gua ketika riding tuh nggak kedengeran. Nah ya, jadi ini emang teman-teman dari YouTube nih rata-rata, dimana dari yang komen YouTube, DM IG, akhirnya gue ajakin semua walaupun gak bisa hadir. Harusnya mah lebih dari 10 orang ya, tapi untuk malam ini yang bisa hadir cuma 7 orang. Tapi menurut gue ini udah paling rame lah dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kan malam-malam kan siang ya, jadi akhirnya mendadak. Ini 25Z, jadi masih mahal. Tapi kadang kalau pakai knalpot kayak ginian tuh lebih keluar rasanya aja. Iya. Gua pernah kasih tahu nggak pakai knalpot yang itu lebih kecil itu kan. Iya sih, emang pakai kolongnya suaranya lebih parah sih. Sebenarnya rada maksa ini gue pakai knalpot ini. Hah? Rada maksa pakai knalpot ini. Gue kasih tau aja, biasanya ini kita jalan santai. Ya. Tapi kalau udah di lampu merah, Ya. lampu merah yang sono tuh lurus tuh pasti pada ngebut semua gitu. Boleh seru kok. Iya makanya. Ini magnet gua takut kambuh lagi, nggak tahu kenapa dah. Bunyi kalau magnetnya, parah. Ada lumba warna oranye, warna legend. Nah jadi teman-teman emang gue sekarang lagi pakai blok Densin yang portingan 24. Jadi portingan tinggi, udah gitu gue tambah lagi pakai knalpot kolong. Kalau yang kemarin kan pakai kolong dengan spek blok 26 mili. Nah sekarang gue pakai kolong dengan spek blok 24 mili. Dan memang ada sedikit kesalahan setting di sini, dimana kemarin-kemarin itu gue salah masang nozzle ya. Intinya gue ada kesalahan pemasangan nozzle di karburator, jadi jarum skep gue itu tuh minta yang paling boros terus. Tapi akhirnya setelah dibenerin, jarum skepnya itu tuh minta yang paling irit. Cuma pada saat itu gue masih kekeh buat pakai yang paling boros, karena sebelumnya gue selalu pakai settingan paling boros. Jadi akhirnya ketika udah dibenerin, settingan yang sekarang itu justru malah kebasahan. Jadi motor gue delay itu, dia teriaknya tuh lama banget. Pas atasnya tuh baru nusuk jadinya. Woi, pas keluar kenceng banget parah. Pas bisa teriak kenceng banget, gak bohong gua. Hah? Enak gak? Apaan? Enak gak? Enak, tapi masalahnya ngedemnya lama. Headroom minta papan. Apaan? Headroom minta papan. Apa? Headroom minta papan. Iya. Nah jadi sebenarnya itu bukan kesalahan head ya. Head gue kan masih standar. Sebenarnya nggak masalah headnya masih standar. Cuma yang jadi masalah itu sebetulnya settingan karbunya di sini. Gue masih settingan yang paling boros. Jadi tarikannya gila nih pas udah teriak tapi ya. Jadi sebenarnya motor gue emang pas teriak tuh dia, ngacurnya tuh gila. Kayak perasaan gue tuh kayak kenceng banget dah pokoknya. Tapi lambat dia berebet dulu. Jadi biasanya motor gue itu gigi 1, 2 berebet, gigi 3 udah lancar tuh dia. Udah teriak dia pokoknya sampai 3, 4, 5, 6. Tapi sekarang gigi 1 berebet, 2 berebet, gigi 3 masih berebet juga. Jadi pas di lampu merah nih gue ketinggalan sekebun-kebun dah sama yang lain. Karena gigi satunya gue basah, oper kedua masih nggak bisa teriak, oper ketiga masih nggak bisa teriak juga. Pas oper keempat ngeden dulu, dia baru teriak nusuk. Ketinggalan jauh gue jadinya. Sebenarnya tidak memungkinkan untuk narik, tapi gue pengen coba. Nah di sini jadi baru bisa teriak nih. Jadi pas udah teriak langsung mau nusuk dia ke depan. Tapi nggak tahu kenapa juga gara-gara settingan karbunya juga ya. Pas di RPM atas di gigi 45-nya itu tuh tiba-tiba kayak ada yang nahan gitu, kayak ngek, kayak ada yang rem. Gue paling ketinggalan. Kayak mau nge-gym tapi nggak nge-gym. Gue nggak tahu itu apanya, yang jelas itu dikarenakan settingannya kebasahan juga.
Ini kacau sih di sini, motor gue udah paling pelan dah, udah paling ketinggalan dah. Gak bisa apa-apa, gue AFK aja gue di belakang pokoknya deh. Motor gua paling belakang. Mantap motor gua. Iya. Saya motor gua juga. Parah, motor gua nggak bisa narik. Kayak nggak ada tai-tainya motor gua, anjing. Sebenarnya pas udah ini enak banget ya, tapi gilanya lama banget anjing. Tuh, jadi pas udah di atasnya dia tuh baru mau nusuk dia. Cuma itu tadi pas udah di RPM yang atasnya tiba-tiba kayak ngerem, kayak motor mau nge-gym. Jadi tuh kayak ada yang keren gitu tuh motor gua. Barusan 125 jatuh kenceng banget, parah, gila. Gua ikutin tadi gak bisa anjir. Gak bisa kekejar. Woi, kenceng motor lu anjir. Kenceng anjir. Mantep dah. Kita cobain aja. Hah? Makanya. Weh, pantas suara motor lu beda bang. Pantas aja beda. Jadi parah emang Bang Rizky ini. Gak tahu jalan gaspol, gak tahu jalan gaspol di depan sendirian. Tiba-tiba bingung mau kemana. Emang udah mental kompor. Bang Rizky sama Bang Agin si Cunin Garage itu kalau belok tuh pada gila dua-duanya. Bener-bener nggak ada takut-takutnya, parah. Nah ini jadi sebelum kejadian shock gua patah nih. Jadi di sini shock gua di sini patah gara-gara menghantam polisi tidur kan. Jebret, ya polisi tidur gua hajar udah kayak crash track anjir. 125 jatuh parah, kenceng banget. Anjing dong. Anjir pada ngacir semua ya, gila. Nah jadi di sini sesuai yang gua takutin terjadi ya. Jadi kipas magnet gua pecah dia. Gara-garanya apa? Gara-gara gua ganti kipas magnet ori SGP yang Tambun. Dimana ori SGP Tambun itu nggak kayak ori bawaan motornya. Jadi dia itu tuh cuma karet aja gitu. Sedangkan kalau untuk dudukan baut yang bawaan motornya itu tuh aslinya tuh ada bos tembaganya. Sedangkan kalau yang ori SGP Tambun ini tuh nggak ada. Jadi ketika dia panas meleleh, akhirnya bautnya otomatis kendor lagi. Jadi bener-bener nggak bisa dipakai ya, yang ori SGP Tambun itu nggak bisa dipakai. Itu jadi kalian kalau pengen ganti kipas magnet jangan beli ori SGP Tambun yang nggak ada bos ya, mendingan beli copotan deh pokoknya. Wah, jadi motor gua trouble, biasalah. Akhirnya magnetnya dilepas ya. Magnetnya dilepas, kipasnya dilepas. Bak magnet copot. Bak magnet copot, kipas lepas. Gue penasaran sama 125Z kencengan mana ya. Kalau motor gue udah bisa teriak. 125Z gila sih emang, parah kenceng banget. Dia paling kenceng di antara yang lain nih di motor.
motor gua lagi nggak ada tai-tainya nih dibandingin yang lain. Masalahnya motor gua parah sih, nggak bisa teriak, bener-bener nggak bisa teriak. Teriaknya tuh kayak harus loading banget, jadi emang kebasahan parah. Oh, jadi ini gua gas udah full ya, tapi nggak jalan dia, parah, telat gitu. Jadi pasti asap gua tebal parah sih, pasti asap gua tebal banget. Kan? Gak tahu gua. Dia jalan terus itu. Kocak. Ayo situ deh. Skill emang kebiasaan. Udah nafsu gaspol baik itu. Si Rido sama Rizky. Parah. Ini kita mau ke tempat kopi dulu ya. Baru nanti riding lagi. Nah jadi ini kita habis ngopi-ngopi nih guys. Kita habis ngopi-ngopi, terus kita langsung riding lagi. Cuma sayangnya ya biasalah, voice recorder gua nggak kerekam lagi nih di sini. Dan setelah gua lihat-lihat, ini 125Z emang kenceng banget. Cuma ketahuan banget pas gua lihat di sini ya. Motornya tuh settingannya tuh kayaknya low kompresi juga deh. Tuh, wah gila, tarikannya langsung kayak turbo anjing, kayak pakai turbo kayak roket. Jadi kalau kita lihat lagi ya, motornya tuh bego dulu tuh. Kayak lemot dulu dia jalannya. Baru tiba-tiba langsung kayak langsung gila, itu kenceng banget tarikannya, parah. Jadi kayaknya emang settingannya tuh low kompresi juga mainnya. Jadi bawahnya rada-rada lemot, berebet dulu gitu kan. Basah gitu jadinya. Habis itu baru RPM-nya teriak, langsung kenceng banget dia. Jadi emang settingan low kompresi itu kalau di lurusan tuh emang gila sih, nusuk banget masalahnya. Parah itu 125Z itu kenceng banget. Sedangkan gue di sini Maru tuh cuma ya ampun, kayak nggak bisa apa-apa dia. Motor gue bener-bener nggak bisa apa-apa di sini. Gue cuma penonton di belakang. Nah di sini tuh adalah momen ketika pasukan rombongan 2 tak kita tuh hampir dibantai sama CB, tau nggak? Asli. Jadi di sini tuh seru banget sih menurut gue. Sayangnya motor gue nggak bisa ikutin yang lain pas anak-anak pada stack di sini. Jadi ternyata di sebelah kanan ya itu tuh ada motor-motor 2 tak sama 4 tak juga, dan di sana tuh ada motor CB gitu kan. Nah di sini tuh teman-teman gue nih yang anak 2 tak udah pada geber-geber gitu kan. Bang Cunin sampai gaspol gitu kan. Jadi udah 2 taknya udah sombong lah gitu, udah sombong. Tapi pas start nggak taunya langsung dibantai sama CB anjir. Nah, CB yang itu tiba-tiba dia langsung ngacir ke depan, ngebalap semuanya. Pokoknya kenceng banget lah. Jadi 2 tak tuh udah hampir nggak ada muka lah. Untungnya ada si 125Z ini tiba-tiba ngacir dari belakang gue sampai kaget anjir. Lihat nggak tuh? Kenceng banget nggak itu? Parah itu 125Z. Gue sampai geleng-geleng kepala pas dia lewat. Kayak motor gue kayak kayak ke bawah rasanya. Kayak ketarik sama anginnya, anjir lebay. Kayak komeng jadi ya, iklan komeng naik MX anjir. Wah, kenceng banget. Tapi itu dia, berkat 125Z muka 2 tak tuh terselamatkan. Jadi ya karena motor gue di sini di belakang ya, gue nggak bisa ngelihat anak-anak pas ngebut di depan ya kan. Jadi pas udah nyampe pom bensin, anak-anak cerita tuh, jadi katanya tuh ya itu si CB yang tadi itu dia langsung nusuk sampai paling depan. Pokoknya udah dipermalukan lah yang lain. Tiba-tiba untungnya sang pahlawan kita datang ya kan, Subasa ini datang si 125Z dari belakang langsung nusuk si CB-nya. Pokoknya ya jadi muka 2 tak terselamatkan lah di situ ya kan. Anjir. Cuma sayangnya di sini Maru nggak bisa apa-apa, sedih banget gua asli. Motor gua nggak bisa berkutik di sini. Maru bener-bener cuma jadi kuning tai doang dah, kuning ngambang, udah dah nggak bisa apa-apa. Cuma dari sini gue jadi tahu nih julukan 125Z itu kan
tupai loncat gitu kan. Emang kalau dilihat dari video yang ini emang wah iya sih, emang tupai loncat parah itu 125Z. Gila, emang beda lah, speknya juga udah beda deh speknya. Gue yakin itu udah speknya udah bukan spek standar lah 125Z nya. Kalau teman-teman ada yang mau join night ride gitu ya, kalian bisa DM IG gue. Jadi gue suatu saat ketika mau night ride gitu ya, jadi gue bisa ngasih tahu lewat DM, woi mau night ride nih, mau join gak gitu. Biasanya gue kayak gitu sih. Kayak yang sekarang ini juga itu berawal dari gue DM-in semuanya. Jadi anak-anak yang sempet nge-DM gue buat pengen ikutan riding bareng, gue DM-in aja semuanya udah. Akhirnya dari ya banyak sih, harusnya sih ada belasan deh. Cuma yang bisa hadir cuma beberapa doang. Ya di sini sebetulnya berlapan, tapi yang Satria ada yang Satria FU pakai 4 tak itu nggak masalah. Cuma dia datangnya telat, jadi di video ini nggak kerekam nih yang anak Satria FU-nya. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah pada nonton. Sampai jumpa lagi di Track Day Holy.